Wisata religi memang menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang. Di Yogyakarta, tempat-tempat petilasan dari orang-orang yang dianggap suci dan sakti bisa banyak dijumpai. Salah satu tempat yang dianggap keramat adalah petilasan dari Kiai Bagus Kemuning Kasantuko atau sering dikenal sebagai Sendang Bagusan. Sendang Bagusan ini terletak di Dusun Senuko, Ngodian Sleman, Yogyakarta. Konon katanya, Kiai Bagus Kemuning Kasantuko ini merupakan putra dari Amangkurat ketiga yang salah satu Raja Mataram Kartosuro tahun 1703 hingga 1709 Masehi, dan beliau adalah satu-satunya Raja Mataram yang diasingkan ke Sri Lanka oleh Belanda hingga akhir hayatnya. Kiai Bagus Kasantuko merupakan seorang pengembara dan senang mencari ilmu. Salah satunya, beliau pernah belajar ilmu agama di daerah Watu Congol, Magelang, dan beliau juga mempelajari ilmu kejawen. Karena pengembaraannya, beliau sering bertemu langsung dengan rakyat kecil dan memutuskan untuk tidak menjadi seorang raja. Di Sendang ini, konon katanya sering digunakan oleh Kiai Bagus Kasantuko untuk mandi dan berwudu. Dan beliau mengabdi dan mengajarkan agama di daerah Senuko dan sekitarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita berada di musola dari Sendang Mbah Bagus Kasantuko, atau yang nama lainnya itu dulu pada saat muda disebut sebagai Raden Kemuning. Nah, di sini kita bersama Pak Juru Kunci. Nanti kita akan jalan-jalan sebentar untuk menjelaskan silsilah atau sejarah yang berada di Sendang Mbah Bagus Kasantuko. Di sini kita akan berkenalan dengan Bapak yang selaku juru kunci di sini, dan kita akan menanyakan ini tempatnya berada di daerah mana. Langsung kita akan tanyakan kepada Bapak. Nanti silahkan memperkenalkan diri. Ya, perlu kami sampaikan, saya namanya Bapak Padiono Saputro, ditugasi sebagai juru kunci Markom Mbah Kasantuko, dan sebagai juru kunci Sendang Bagusan, situs Sendang Bagusan yang beralamat di Padukuhan 1 Senuko, Kalurahnya Sidoagung, Kecamatannya Budian. Dan perlu kami sampaikan bahwa saya sebagai juru kunci juga sebagai ketua Paguyuban Kasantuko itu sudah berjalan 19 tahun. Ini atas dawuh dari almarhum Mbah Watu Congol, dan ada surat dari Dinas Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata dan Dinas Budaya yang disampaikan kepada saya. Kemudian ada SK pengangkatan dari Lurah Desa Sidoagung. Untuk sementara itu yang kami sampaikan sebagai perkenalan. Terima kasih. Halo, ini perkenalan dan pengenalan tentang lokasi ini saya rasa cukup, dan di sini kita akan mengajak Pak P sebentar untuk jalan-jalan untuk menjelaskan bagaimana tata caranya untuk berziarah di sini, terus menjelaskan tempat apa dan apa yang berada di sini. Ya, belum guys. Ini Sendang Mbah Bagus Kasantuko ya Pak? Iya. Ini perlu kami sampaikan, jadi Sendang ini mulai dibenahi karena dulu hanya belik begitu. Kita benahi oleh para pemuka masyarakat dulu sebelum saya tahun 1973 ini dibangun. Dan kondisinya ya seperti ini. Kita untuk yang kepengurusan sekarang dari saya ini merintis pembenahan pagar bumi ini saja. Untuk ritualnya kami sampaikan, karena
di khususnya di Jawa, ini dinas kebudayaan dan dinas pariwisata itu saling terkait untuk sama-sama nguri-uri kebudayaan Jawa. Jadi ritualnya beliau-beliau itu mengambilnya hari kami sampaikan itu hari-hari ganjil 7 hari, kemudian ada yang 11, ada yang 17, ada 21, ada 41. Itu dari sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan mereka. Dengan lantaran di air sendang ini ada ya sesuatu kemudahan, ada karomah dari Mbah Tuko, karena ini sendang sebagai tempat wundunya waktu Mbah Tuko. Oh, jadi sendang ini adalah tempat satu-satunya tempat untuk wudhu santri-santrinya Mbah Tuko. Menurut sejarah seperti itu. Waktu itu. Ya, terima kasih. Sekarang kita ke tempat lain. Dari para leluhur Pepundene Senuko itu sampai sekarang itu memang tidak boleh untuk ditebang atau dihilangkan, diganti dengan pohon-pohon yang teknologi sekarang lah, wajah-wajah baru tidak boleh. Jadi saya sebagai ketua paguyuban di sini ya tetap mundi dawuh leluhur ingkang sampun ngrumiyi sowan nggih, terus niki kita pertahankan kondisinya seperti ini, hanya kita rawat aja samping-sampingnya. Pohon pring ini. Bambunya dilestarikan katanya, Pak. Sampai nanti kita tidak tahu nggih. Nggih. Belum ke makamnya Mbah Tuko, ada 2 makam di bawah ini. Ini adalah 2 santri, ya santri yang paling dekat sama Mbah Tuko. Jadi Mbah Tuko ketika siar Islam itu kemana saja 2 santri ini yang mengikuti, yang mendampingi beliau. Namanya beliau? Sayang, waktu Mbah P ini di depannya makam Mbah Tuko. Waktu saya melakukan ritual 21 hari yang ke-21 hari sudah ditemui, tapi nggak perso menyampaikan namanya itu. Saya bertanggung jawab betul ini di depan makamnya Mbah Tuko. Jadi 2 sosok santrinya Mbah Tuko ini luar biasa kita. Ini yang perlu saya sampaikan. Penting. Ya, sampaikan. Di atas ini ada salah satu makom, satu-satunya makom Mbah Tuko. Kebetulan ini malam Jumat Kliwon, jadi para penjara banyak. Nyuwun sewu, saya harus menyampaikan kondisi ini. Ini jadi makom ini kita rehab tahun 2001. Ini kita karena dulu makomnya Simbah belum tertata, kemudian dengan proses berjalannya waktu, dengan tahapan-tahapan, ya kita berbagi kepada warga, kepada masyarakat yang bareng-bareng untuk membangun yang kuyung makom ini. Akhirnya terwujudlah makomnya Mbah Tuko ini, nanti bisa di-close. Nyuwun sewu kepada para penjara karena malam Jumat Kliwon banyak yang baru berzikir, berdoa, ini nanti bisa diabadikan. Ya. Musola Tuko, jadi sebagai sarana untuk ibadah teman-teman, saudara-saudara kita
yang pas kebetulan rawuh di tempat Bagas Santuko ini pas waktunya sholat. Ya, ini ada fasilitas musola seperti ini untuk memberikan fasilitas pendukung setelah berziarah. Ini kebanyakan para penziarah beristirahat. Ini ada batik dan lebes. Ini perlu saya sampaikan singkat saja. Ini fasilitas untuk para penziarah, kita bangun 2 tempat parkir, itu di sisi utara dan sisi selatan. Kemudian semua tempat parkir ini adalah tanah kas desa Sidagung, Kelurahan Sidagung. Jadi kita sudah minta izin dari pemerintah setempat, jadi kita bangun ini. Setelah penelusuran kita anggap cukup, tim mencoba untuk memvisualkan apa yang kita temui di tempat ini. Salah satunya kita melihat sosok wujud yang sangat berwibawa serta setumpuk jubah seolah di bawah pohon yang sangat besar. Dan kita juga melihat musola yang berwarna keemasan.